Terima kasih. Sebenarnya saya itu sejak angka itu muncul ragu-ragu. Ragu-ragu, kenapa? Apakah iya kita ini segila ini gitu ya? Anda nggak yakin? Apakah kita sudah sampai pada level seperti itu? Karena Bukan, Anda nggak yakin Pak Sudirman atau? pertama kan memang itu masih dalam proses ya. Oke. Sampai pengadilan memutuskan ya kita bisa menyimpulkan. Tapi yang saya prihatin sekali itu wajah-wajah yang pakai rompi apa tuh? Jingga. Rompi orange. Orange. Oh, pink, Pink, ya? mohon maaf ya. Pink. Oh, pink, ya. Itu wajah muda-muda loh Mas. Itu muda-muda. Ya. Apakah kita itu mengalami kaderisasi dalam soal korupsi gitu ya? Tapi jumlahnya begitu besar. Jadi itu membuat saya sampai hari ini masih terus seperti apa iya kita ini sudah sampai ke sana gitu. Dan kalau itu terjadi kita patut bertanya kita ini negara apa? Kita ini bangsa apa gitu. Kalau tiap hari muncul begini terus ya. Politik demi politik itu hanya ribut, saya menyebutnya berganti pemain. Modusnya sama. Terus kita mau kemana sebetulnya? Itu menurut saya sesuatu yang harus kita tanyakan dengan lebih dalam. Dan saya sepakat dengan tadi perdebatan tadi bahwa memang mesti dijernihkan, tetapi menurut saya itu levelnya level sangat teknis. Saya ingin menyampaikan cerita ketika saya dipanggil oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 26 Oktober 2014. Pertama kali saya ketemu. Oke. Ketika saya tidak tahu hari itu apakah akan diangkat jadi menteri apa enggak, tapi beliau mengatakan ini mafia bagaimana cara mengatasinya segala macam. Terus saya menjawab begini, Pak Presiden, saya mohon maaf belum lama di sektor energi. Mungkin baru 10-12 tahun. Tapi bagi saya menyelesaikan masalah energi dan meluruskan kembali soal efisiensi Pertamina, mafia segala macam itu bukan soal teknis. Tapi soal kelurusan pemimpin negara. Soal? Kelurusan pemimpin negara. Ketulusan. Kelurusan. Kelurusan. Oke. Pemimpin negara. Oke. Baik. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika saya di Pertamina, usaha seperti ini dilakukan pada tahun 2006, 2007, 2008, diteruskan sampai 2009. Itu memang selalu selesainya di sekitar elit kekuasaan gitu. Diselesaikan dalam tanda kutip. Saya tidak tahu selesai atau diselesaikan, tapi Anda tidak berlanjut, karena tidak berlanjut kan? Pembenahan sampai di situ. Makanya saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak, nanti kalau kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berhenti di sini. Di sini di mana? Di Lingkar kekuasaan. Di istana lah gitu. Oke. Jadi kalau tadi ribut soal judul materinya kan apakah Pak Ahok wajar dipanggil? Ya wajar, wong dia komisaris kok. Kan direksi komisaris itu punya namanya fiduciary duty. Direksi melakukan manajemen pengelolaan, komisaris melakukan pengawasan dan penasehatan pada direksi. Jadi kalau siapapun boleh dipanggil. Saya juga boleh dipanggil kalau memang diperlukan kesaksiannya. Itu kan hak kewenangan penegak hukum. Tapi saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin tuh anak-anak muda itu bertindak otonom sendirian. Oke. Itu pasti ada protektornya, ada pelindungnya tuh. Apakah itu pimpinan holding, apakah itu pimpinan perusahaan Menteri BUMN atau apapun, saya nggak tahu. Karena dulu juga sama. Itu orang-orang di Pertamina itu hanya menjadi operator. Tapi di lapis-lapis luarnya itu yang dikatakan oleh Bung Rai tadi. Ada banyak yang mesti kita, dan saya ingin menyampaikan berkali-kali di forum ini negara apa? Ini bangsa apa? Kok tidak pernah berhenti urusan-urusan begini gitu. Angkanya makin hari makin naik, tapi kemudian pemainnya tadi makin hari makin muncul. Saya tertarik. Artinya mereka tidak akan mungkin bekerja sendiri. Pasti ada kekuatan lain di atas mereka. Analisis saya begitu ya. Tentu harus dibuktikan dengan proses hukum. Tapi tidak mungkin mereka itu mengerjakannya sendiri. Oke. Itu terlalu besar. Oke. Terlalu besar. Saya boleh ke